Kembali bersama Damai Isaku spesial memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah telah terkumpul beberapa pertanyaan yang insya Allah akan mewakili pertanyaan-pertanyaan pemirsa yang ada di rumah. Pertanyaan dari Ibu Ati yang akan dijawab oleh Kiai Khalil, saya ulangi bahwa Rasulullah terlahir dalam kondisi yatim. Sementara kita bandingkan dengan anak-anak sekarang yang masih bertemu dengan orang tuanya, memiliki akhlak dan adab yang jauh dari yang kita harapkan. Apalagi dengan hadirnya media sosial dan sebagainya yang justru merusak daripada perilaku anak-anak. Kiai. Ya sebenarnya kita ini diberi contoh oleh Rasulullah, uswatun hasanah. Ya. Jadi menjadi contoh dan memberi contoh itu beda. Maka biasanya di dalam keluarga yang penghafal Al-Quran itu pasti ibunya yang telaten pada anak-anaknya. Biasanya di dalam keluarga mungkin gak terlalu kaya, tidak terlalu mewah, tetapi terkabulkan hajatnya. Karena apa? Karena kesalehan di dalam keluarga itu. Makanya pendidikan yang baik adalah di dalam keluarga itu. Memberi teladan dan menjadi teladan. Bukan hanya memberikan teladannya, siapa yang dicontoh itu. Tapi dirinya sendiri seperti apa. Yang kedua, memang Rasulullah SAW itu tadi kita ceritakan sebelum bi'ah, sebelum jadi nabi, itu sudah tampak bagaimana umpamanya Qusay, kakek Rasulullah punya Darun Nadwah. Tempat di mana di situ orang menikah itu di tempat itu. Akad nikah di tempat itu. Artinya apa? Nabi-nabi itu benar-benar menjaga bagaimana keturunan itu benar-benar melalui pernikahan. Tidak boleh pergaulan bebas. Makanya kami kemarin pernah mengkritik itu pencatatan orang menikah beda agama hanya mencatat. Itu salah. Karena orang menganggapnya sah. Sementara nikah beda agama ulama sepakat itu tidak sah. Kami ingin menyampaikan Bapak Ibu sekalian kalau nikahnya tidak sah maka setiap hubungan itu adalah zina dan anaknya pun juga bukan anak yang sah. Nanti anaknya diwaliin oleh orang tuanya yang menghamili itu sehingga mengatakan bapaknya. Itu menjadi zina lagi karena tidak berhak menjadi wali. Dalam kitab Nihayatul Zen disebutkan bahwa orang yang menghamili itu lakinya itu nggak bisa menjadi walinya. Ini nanti kalau kita dibiarkan pergaulan bebas dilakukan oleh anak-anak kemudian negara tidak melindungi ini. Saya khawatir ya. Kita merasa orang baik-baik padahal kita berzina mungkin. Naudzubillah min dzalik, orang-orang kita berzina naudzubillah. Karena menganggap legal padahal itu tidak legal. Nah ini harus kita tegakkan pada saat memperingati Maulid Nabi. Ayo contoh Nabi. Nabi sebelum jadi Nabi itu pada umur 35 itu sudah menjadi tokoh masyarakat. Saat orang pada sengketa berkenaan dengan siapa yang akan menaruh Hajar Aswad di Mekah itu yang tingginya 1,5 meter, kemudian kalau pintunya ada 2 meter itu, siapa yang pertama kali masuk dari pintu itu? Rasulullah. Dan Rasulullah tidak egois, ayo kita masukin di selendang, semua pegang, kita taruh. Jadi semua itu diayomi, jangan dipecah belah. Yang teman saya bela, kalau itu adalah pendukung saya mesti melanggar hukum kita bela, enggak begitu, itu pasti zalim, itu bukan adil. Itu dilakukan oleh Nabi. Ketika Nabi pada umur 36 itu ada namanya Hilful Fudul. Tempat orang-orang besar itu berkumpul dalam rumahnya Abdullah bin Jad'an. Di tempat itu karena ada namanya Qabilah Zabid dari Yaman kemudian datang ke Mekah di depan Ka'bah itu diambil barangnya oleh bapaknya Al-As bin Walid Al-Hashmi itu. Itu disebutkan di situ bahwa dia yang tidak memberikan haknya, kemudian teriak dia, ini kita orang jauh dari keluarga, umroh pun belum, lah kok kita sudah dizolimi. Akhirnya berkumpul para pembesar di Mekah itu, tidak boleh ada kezoliman lagi. Artinya apa? Kita ini harus dimulai dari keluarga yang terdekat, yang paling kecil dari masyarakat, kemudian adalah lingkungan kita, kemudian adalah negara sebagai keluarga besar, harus menjamin terhadap keadilan ini. Kalau kita bisa didorong seperti ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi, kita bisa seiring. Ibu bapak sekalian kalau ada media sosial, kalau ada yang macam-macam, itu harusnya diblokir. Penipuan-penipuan diblokir, begitu juga yang amoral-amoral diblokir. Ini harus ada di situ dan itu adalah kewenangan negara. Kita di keluarga pastikan anak-anak kita ketika pegang handphone itu adalah benar-benar terjaga oleh kita. Ini kadang-kadang saya sebutnya apa? Ini setan gepeng nih kadang. Ya. Saya kalau punya pesantren kena setan gepeng begini kadang-kadang nggak betah di pesantren. Nggak boleh bawa setan gepeng begini ke pesantren kalau tempat saya.
Nah kadang-kadang juga begitu, ibunya pengen santai-santai biar nggak repot dengan anaknya, dikasihlah setan gepeng ini. Isinya game, kadang-kadang yang kemana-mana browsingnya. Anak-anak sekarang itu digital native. Artinya lahir sudah jadi digital, tanpa diajari anak umur 4 tahun, 5 tahun udah bisa masuk. Sementara kakek-kakek begini nggak bisa masuk, apa gimana caranya? Nah ini yang ketawa nih, yang pengalaman, yang kaum-kaum kolonial ini. Ini sekarang zamannya zaman milenial, oleh karena itu ibu bapak sekalian, kita cinta pada Nabi itu biar orientasinya yang kita cintai siapa. Yang akan kita teladani siapa, yang mau kita pelajari siapa. Jangan sampai nggak kenal, Nabi punya anak berapa? Ayo, punya anak berapa? Punya 7, 1. Al-Qasim, 2. Zainab, 3. Ruqayyah, 4. Ummi Kulsum, 5. Fatimah, 6. Abdullah, itu yang dengan Siti Khadijah. Ada 1 dari Maria Al-Qibtiyah namanya Ibrahim. Yang laki semuanya wafat, masih kecil. Baik. Semuanya wafat sebelum Nabi wafat kecuali Siti Fatimah 6 bulan setelah Nabi wafat. Ibu bapak tahu nggak begitu anaknya diajarin begini nggak? Lalu disuruh niru Nabi. Lah nggak kenal Nabi gimana mau niru? Kenalnya game ini, game itu, beli poin dikasih duit beli poin, beli game lagi. Ini yang salah siapa? Mari kita muhasabah, nggak usah nyalain siapa-siapa. Dalam rangka Maulid Nabi ini kita muhasabah dan kita perbaiki. Baik, terima kasih Kiai Khalil, sangat jelas sekali. Selanjutnya kami persilakan pada Bapak Adi Prasetya yang akan dijawab oleh Kiai Romli. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Adi Prasetya dari Jamaah Masjid Al-Muslimun. Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk selalu belajar, membaca dan menulis. Ya. Bahkan ayat pertama di dalam Quran adalah ayat yang berisi tentang perintah membaca, Iqra. Ya. Namun kita melihat juga bahwa Rasulullah ini dikenal sebagai ummi, ya, orang yang tidak bisa membaca. Pertanyaannya adalah hikmah apa atau pelajaran apa yang kita dapatkan dari bahwa Rasulullah SAW tidak bisa membaca. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan bagus sekali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kiai Romli. Jadi memang kita sebagai umat Islam selalu dianjurkan belajar membaca dan terus membaca. Sementara Nabi kita SAW pribadinya itu ummi, tidak pandai membaca dan tidak pandai menulis. Itu hikmahnya apa? Hikmahnya ini untuk menolak kesan, ya. Menolak kesan bahwa Al-Quran yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW itu hasil bacaan. Artinya untuk membuktikan kemurnian Al-Quran. Al-Quran ini murni wahyu dari Allah. Ini Al-Quran. Jangankan Al-Quran saudara ya, pada masa dulu, pada masa-masa jahiliyah, para penyair yang hebat itu penyair yang irtijal, yang spontan. Jadi begitu ada kejadian spontan keluar, itu penyair yang hebat pada waktu itu. Artinya syairnya itu bukan hasil membaca buku atau syairnya orang lain. Itu namanya syair yang otentik. Nah, Al-Quran ini salah satu bukti Al-Quran ini memang benar-benar wahyu. Artinya Rasulullah SAW bukan hasil mempelajari sendiri dari kitab-kitab sebelumnya. Rasulullah gak bisa baca tulis. Dan orang Mekah, penduduk Mekah tuh tahu kalau Rasulullah gak bisa baca tulis. Jadi itu. Dan ini ternyata walaupun Rasulullah ini gak bisa baca tulis, ternyata ilmu-ilmu keislaman ini perkembangannya luar biasa, bahkan berpengaruh terhadap peradaban agama-agama lain. Ini hasilnya dari seorang nabi yang ummi, yang tidak bisa baca tulis. Karenanya bacaan sholawat yang ada redaksinya An-Nabiyil Ummi oleh para ulama dianggap sholawat yang bagus. Mengapa? Karena walaupun nabi ini ummi, gak bisa baca tulis, tapi umatnya luar biasa. Karangan-karangannya, karya-karyanya sungguh luar biasa.
karya-karya ulama umat Islam, ya, karya-karya para ulama umat Islam sejak awal masa sampai sekarang ini tidak bisa dijangkau, tidak bisa dilakukan oleh umat-umat manusia yang lain. Ini karya-karya keilmuan, karya-karya ilmiah umat Islam. Dan ini semuanya sumbernya dari Al-Quran dan hadis. Karya-karya umat Islam ini. Saudara kalau datang ke perpustakaan Islam, misalnya di UI atau mungkin di pesantren ya, pesantrennya Ki Khalil Nafis atau kiai-kiai, itu kitabnya bererak-erak berjejeran. Itu semuanya sumbernya dari Al-Quran dan hadis yang menyampaikan seorang nabi yang ummi. Ini luar biasa. Jadi umminya baginda Rasulullah SAW ini justru keistimewaan luar biasa bagi beliau. Mengapa umatnya diberikan pengetahuan yang sungguh luar biasa. Dan seorang kita ini misalnya jadi ustadz, jadi guru. Walaupun pandai menulis, pandai bicara, pandai apa, itu gak serta-merta bisa dihargai. Dianggap sangat berkualitas. Dilihat juga murid-muridnya yang belajar pada dia, orang-orang yang dia pengaruhi menjadi orang baik itu sejauh mana sebenarnya. Itu juga begitu. Baik, terima kasih Kiai karena waktunya sangat terbatas sekali. Insya Allah kita akan jawab untuk pertanyaan selanjutnya selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku.